baiknya disapa juga tuh kalau ada yang masuk, bahwa kita mau tunggu sampai dengan 8.15. Ada yang chat apa? Halo, ya. Gimana, Pak? Kalau ada yang masuk kita sapa dulu. Tadi ada konten 2 orang masuk, keluar lagi. Oh iya, Pak. Kita mulai 8.15. Ya. Nanti 8.15 kita mulai aja, Pak, kalau misalkan memang belum ada yang masuk lagi ya. Tadi ada yang masuk 2 loh, tapi kayaknya keluar lagi. Oke. Ini udah jam 8.15, kita mau mulai aja Mas Jar, Bapak, Ibu. Silakan, Mbak. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu, para peserta ITB 78 Virtual Run and Drive. Selamat datang di technical meeting kita malam ini. Sungguh suatu kebanggaan bagi saya dan kita bersama satu ruangan virtual Zoom dengan Bapak dan Ibu. Sebelum kita mulai, izinkan saya Nabila untuk berterima kasih kepada peserta yang telah hadir dan telah meluangkan waktu yang berharganya untuk membahas technical meeting ITB 78 Virtual Run and Ride 2023. Nah, agenda malam ini akan sangat informatif dan bermanfaat. Kita akan membahas rangkaian kegiatan ITB 78 Virtual Run and Ride, mulai dari kategori, tiket, podium hadiah, aturan, hingga tata cara submit aktivitas. Untuk itu, pastikan aktif dalam berdiskusi, bertanya, dan berbagi pemikiran, karena nantinya setiap masukan akan sangat bermanfaat bagi kesuksesan acara kita, dengan menggunakan fitur tombol angkat tangan atau fitur chat yang akan kita laksanakan ketika sesi tanya jawab nanti. Dan sebelum kita mulai, pastikan juga teknisinya berjalan dengan lancar, dengan koneksi internet yang stabil, dan menonaktifkan mikrofon ketika tidak berbicara untuk mengurangi gangguan. Acara ITB 78 Virtual Run and Ride sendiri disponsori oleh PT Hutama Karya, PT Kaltim Primakol, PT Bumi Resorts, Dharma Henwa, Indika Energi, PT Pupuk Indonesia Logistik, Bukit Asam, Hyundai, Timah, Toba Bara, PLN, PT Land Industri, PT Freeport Indonesia,
lembaga penjamin simpanan, dan Pertamina. Oleh karena itu, mari kita mulai technical meeting kita dengan semangat dan antusias yang tinggi. Dan yang pertama pastinya mari kita dengarkan kata sambutan dari perwakilan Panitia ITB 78 Run and Ride oleh Pak Ibeng. Kepada Bapak Ibeng, silakan. Terima kasih Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda dalam acara virtual run and virtual ride-nya ITB 78. Ini dalam rangka, kita kerjakan dalam rangka 45 tahun ITB 78. Kemudian saya perkenalkan diri saya, nama saya Bambang Garatmaka, tapi teman-teman terkenalnya panggilnya Ibeng, biar singkat. Ya. Kebetulan saya di dalam kepanitiaan sebagai koordinator bidang rekreasi dan olahraga. Dan kebetulan juga saya pegiat di olahraga sepeda dan juga olahraga lari. Sehingga acara ini tepat buat diri saya sendiri dan tepat buat teman-teman sekalian. Tujuan kita mengadakan acara virtual run dan virtual ride ini adalah satu, memang kita akan memeriahkan dalam rangka reuni ITB 78 yang ke-45. Kemudian yang menurut saya lebih penting lagi adalah silaturahmi kita sesama pegiat, sesama pehobi di ride and run, sehingga paling tidak kita bertemu dalam acara virtual. Acara virtual ini paling tidak kita bisa kenal dari, mungkin kita nanti ke depannya kita kenal dari Strava dan sebagainya, sehingga kita bisa saling menyematkan. Ya, memang pada dasarnya acara ini kita buat untuk silaturahmi, untuk saling menyemangati. Tapi lebih seru kita bikin juga podiumnya, supaya ada hadiah. Barangkali teman-teman yang lebih suka kompetisi, silahkan berkompetisi. Kemudian yang paling utama saya kira adalah untuk kesehatan kita bersama. Jadi kalau saya lihat dari daftar peserta, justru sebagian besar itu pesertanya adalah di atas 60 tahun. Artinya saya kira kalau teman-teman yang di atas 60 tahun, ini bukan ajang kompetisi, tapi adalah teman-teman yang sudah sangat sadar akan kesehatan. Sehingga saya kira dengan bertemu dengan teman-teman kita secara virtual, kita secara tidak langsung akan saling menyemangati, saling melihat bagaimana teman-teman kita yang berprestasi meskipun usia sudah di atas 60, tapi tetap masih bisa ikut acara ini dan punya punya prestasi yang bagus, ya, punya kebiasaan olahraga yang bagus. Mungkin itu bisa memotivasi kita untuk tetap selalu menjaga diri untuk kesehatan. Kira-kira seperti itulah yang tujuan kita lakukan. Di samping itu, saya juga meminta teman-teman barangkali yang kenal di komunitasnya, tolong teman-teman lain diundang dalam acara kita, gitu ya. Sini banyak seru-seruannya juga. Yang jelas kita harian kita bisa lihat juga yang namanya leaderboard, gitu ya, bagaimana saling menyusul dan sebagainya. Juga tersedia juga untuk yang tim, gitu ya. Kita lihat leaderboard timnya dan sebagainya sampai dengan nanti di akhir Agustus kita wrap up ya, siapa kira-kira yang menjadi podium di masing-masing kategori. Ya, jadi periodenya saya ingatkan lagi, periode pendaftaran kita sampai dengan tanggal 20 Agustus, jadi masih cukup waktu. Kemudian periode untuk penilaian dari aktivitas Strava itu dari tanggal 1 sampai dengan 31 Agustus. Nah, itu kira-kira pesan saya, hingga mari kita jaga silaturahmi, mari kita bergembira bersama, mari kita jaga sportivitas, mari kita sehat bersama. Itu saja sambutan saya. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibeng atas kata sambutannya. Mari kita laksanakan acara ITB 78 Virtual Run dan Ride ini dengan latar belakang dan motivasi yang dibilang oleh Bapak Ibeng tadi.
Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu pembacaan tes guideline oleh Mas Giat. Kepada Mas Giat, waktu dan tempatnya saya persilakan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Mbak Nabila. Halo Pak Ibeng, terima kasih Pak Ibeng atas kata sambutannya. Eh, Lalu untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya akan membacakan untuk race guideline dari event ITB 78 ini. Yang pertama, saya akan membacakan tentang kategori dan klasifikasi untuk event ini. Yang pertama untuk kategori individual run. Kategori individual run merupakan challenge dengan aktivitas berlari atau berjalan secara individu tanpa dibatasi minimum pace. Lalu untuk kategori individual run ini bersifat multi submit dengan minimal jarak setiap submit 2 km dan status finisher diberikan jika jumlah jarak berlari atau berjalan melewati 45 km selama 1 bulan selama periode event ini berlangsung. Klasifikasi untuk individual run di sini adalah berdasarkan kelompok usia, yaitu kelompok usia di bawah 60 tahun, lalu kelompok usia di atas 60 tahun. Selanjutnya Mbak Nabila, bisa? Lalu ada kategori individual ride, yaitu merupakan challenge dengan aktivitas bersepeda secara individu tanpa dibatasi minimum kecepatan. Ini bersifat multi submit juga dengan minimal jarak setiap kali submit yaitu 10 km. Untuk status finisher diberikan jika jumlah jarak dan elevation gain bersepeda melewati 178 km dan elevation gain-nya melewati 780 meter selama 1 bulan, selama periode event berlangsung. Oke. Lalu untuk harga tiket dan add-on di acara ini, harga tiket untuk kategori individual run adalah 45.000. Di event ini juga tersedia add-on merchandise, yaitu jersey, backpack, dan medali yang bisa dibeli ketika registrasi. Lalu ada juga fitur add-on donasi yang akan donasinya ini akan dipersembahkan untuk mahasiswa ITB yang mengikuti program beasiswa Yayasan Alumni ITB 78. Untuk boleh ke slide yang tiket dan add-on dulu, Mbak Nabila. Nah, untuk add-on di sini ada jersey, backpack, medali, dan add-on donasi. Ketika sudah registrasi dan misalnya memang belum sempat untuk membeli merchandise ataupun membeli donasi, di website Beyond Run juga tersedia fitur merchandise. Jadi ketika sudah register tetap bisa membeli merchandise ini dan membeli donasi yang ada di event ini. Oke, boleh lanjut ke slide selanjutnya, Mbak Nabila. Oke, lalu di sini untuk challenge dan podium dari run and ride. Yang pertama, main challenge untuk run, yaitu adalah distance individual run. Podium di sini ditentukan berdasarkan kilometer berlari atau berjalan terjauh dalam 1 bulan periode challenge. Dan podium akan diberikan untuk masing-masing klasifikasi gender, laki dan perempuan. Lalu ada untuk main challenge ride. Yang pertama, distance untuk individual ride. Podium akan ditentukan dari jumlah kilometer bersepeda terjauh selama 1 bulan periode challenge, dan podium akan diberikan untuk masing-masing gender. Yang kedua, elevation individual ride. Di sini podium akan ditentukan dari jumlah elevation gain bersepeda dalam 1 bulan periode challenge. Dan podium akan diberikan untuk masing-masing gender. Oke. Yang ketiga ada distance dan Jadi yang untuk yang run itu, iya Pak, kan ada minimum pace ya. Iya. Tapi untuk podiumnya tidak melihat pace yang cepat ya, tapi yang melihat jumlah kilometer saja tanpa melihat pertimbangan pace-nya ya. Ya, tanpa melihat pertimbangan kecepatannya. Betul Pak. Oke. Ya. Oke. Lalu yang ketiga tadi ada main challenge untuk ride ini ada yang dihitung juga penggabungan antara distance dan elevation ride. Jadi podium ditentukan berdasarkan nilai tertinggi yang diperoleh dari jarak dan elevation gain dalam 1 bulan challenge ini.
Nah, formula perhitungan nilainya untuk podium ini adalah total jarak yang diperoleh dibagi 178 plus total elevation yang diperoleh dibagi 780. Dan podium ini berlaku untuk all gender. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya bergantung sama klasifikasi gender masing-masing, kalau ini berlaku untuk all gender. Oke. Selanjutnya, di sini juga akan ada extra challenge. Yang pertama, extra challenge untuk komunitas. Dan untuk komunitas di sini juga dibagi dua. Ada komunitas pelari dan komunitas bersepeda. Dua-duanya dihitung dari jumlah kilometer yang terbanyak. Komunitas pelari dihitung dari jumlah berlari terbanyak. Komunitas bersepeda dihitung dengan jumlah kilometer bersepeda terbanyak. Lalu yang kedua untuk sosial media, ada dua extra challenge juga, yaitu untuk foto terbaik dan reels terbaik. Hadiah dari event ITB 78 ini adalah untuk distance klasifikasi di bawah 60 tahun. Yang pertama juaranya 1.500.000, juara 2 1 juta, juara 3 750.000. Untuk klasifikasi di atas 60 tahun, juara pertama 1.500.000, 1 juta, dan 750.000 sama. Untuk yang main challenge individual ride juga sama, male and female, tapi bedanya ini tidak pakai klasifikasi umur. Juara satunya 1.500.000, juara 2 1 juta, dan juara 3 750. Berikut juga yang elevation dan distance dan elevation. Nominal hadiahnya sama, 1.500.000, 1 juta, dan 750.000. Oke. Lalu untuk challenge untuk extra challenge-nya untuk komunitas itu antar komunitas run ataupun ride ada satu pemenang, satu komunitas yang dicari untuk menang, yaitu 1.500.000 besaran hadiahnya. Untuk extra challenge sosial media, foto terbaik juara pertama itu 500.000, 300.000, dan juara ketiga 200.000. Begitupun yang untuk reels terbaik sama juga, juara 1 500.000, juara 2 300.000, juara 3 200.000. Selanjutnya untuk aturan race dari individual run. Aturan race dari individual run ini sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu multi submit dengan minimal jarak setiap submit 2 km dan status finisher diberikan jika jumlah jarak berlari atau berjalan melewati 45 km selama 1 bulan. Dan aturan umumnya adalah yang pertama, peserta harus melakukan pendaftaran secara individu, yang dilakukan secara individu. Lalu terdapat dua klasifikasi berdasarkan kelompok umur, kelompok usia di bawah 60 tahun dan kelompok usia di atas 60 tahun. Lalu aplikasi tracking yang digunakan dalam event ini adalah Strava dan hanya Strava. Lalu tipe aktivitas dari Strava yang bisa disubmit ke website Beyond Run adalah walk, run, atau race. Peserta juga dapat menggunakan device lain seperti Garmin, Suunto, Coros, dan sebagainya. Dan harus dipastikan device yang digunakan telah disinkronisasi dengan akun Strava, karena di website Beyond Run hanya memprovide untuk akun Strava. Peserta tidak diperkenankan untuk melakukan pergantian kategori setelah melakukan registrasi. Lalu peserta mensubmit link aktivitas berlarinya hanya dari aplikasi Strava yang disinkronis aktivitasnya ke platform Beyond Run di waktu yang telah ditentukan sesuai dengan periode event ini berlangsung, yaitu dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31 Agustus pukul 9 malam. Dan pelari dari zona waktu lainnya itu harus mengikuti zona waktu Indonesia. Dan lalu selanjutnya minimum jarak untuk submit tadi sudah dijelaskan 2 km. Submit aktivitas berlari bersifat multi submit dan tidak boleh sama antar satu peserta dengan peserta lainnya. Maksimal, nah ada pembatasan maksimal submit data untuk event ini, yaitu setiap hari hanya dibatasi maksimal 5 kali submit data. Lalu pelari boleh melakukan crop aktivitasnya sebelum data Strava disubmit ke Beyond Run. Setelah itu pelari dilarang menggunakan fitur tag pelari lainnya pada akun Strava untuk link lari yang akan disubmit, untuk menghindari ada kesamaan link antar satu pelari dengan pelari lainnya.
Lalu pelari dapat berlari dengan treadmill atau indoor dan disinkronisasi ke Strava, namun hal itu tidak akan memenuhi syarat untuk podium. Lalu selanjutnya, pelari diharapkan dalam keadaan fit dan sehat ketika melakukan race, sehingga tidak menjadi resiko untuk kesehatan dan keselamatan diri pelari. Lalu diharapkan untuk membaca, mengerti, dan setuju keseluruhan ketentuan dalam race guideline yang dibacakan ini. Integritas hal yang utama dalam event ini, meskipun lomba dilakukan secara virtual, diharapkan kejujuran dan sportivitas selalu diutamakan, seperti yang tadi Pak Ibeng bilang juga, walaupun ini acara virtual, tapi kejujuran dan sportivitas selalu diutamakan. Dan jika terjadi kecurangan, panitia berhak mendiskualifikasi dan memblacklist peserta dalam event-event berikutnya. Panitia berhak mendiskualifikasi aktivitas lari yang mencurigakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pelari. Dan keputusan tersebut bersifat mutlak dari panitia. Oke. Selanjutnya, untuk peraturan podium, individual run, penilaian podium tergantung dari main challenge dan extra challenge yang diikuti oleh peserta. Untuk podium pelari yang ingin mendapatkan podium main challenge, wajib menyertakan informasi heart rate melalui aplikasi Strava. Jadi yang ingin ikut main challenge, ketika mereka ingin berlomba untuk mendapatkan podium, harus melengkapi informasi heart rate melalui aplikasi Strava mereka. Hasil leaderboard yang ada di website Beyond Run belum menentukan podium, dan podium ditentukan setelah proses verifikasi oleh tim Beyond Run ketika selesai periode event ini berlangsung. Selama proses verifikasi podium berlangsung, privacy control di akun Strava peserta harus disetting who can see everyone, agar juri dapat memverifikasi data yang disubmit ke website Beyond Run. Lalu selanjutnya, pelari dapat berlari dengan treadmill atau indoor, seperti yang sebelumnya dijelaskan, namun tidak memenuhi syarat untuk podium. Oke, integritas harus dijunjung tinggi dan panitia berhak mendiskualifikasi aktivitas lari sama dengan sebelumnya, dan putusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Selanjutnya adalah race rules untuk individual ride. Untuk individual ride yaitu adalah aktivitas bersepeda dan ini tanpa dibatasi minimum pace, sama bersifat multiple submit dengan minimal jarak setiap submit 10 km, dan status finisher diberikan jika jumlah jarak dan elevation gain bersepeda melewati 178 km dan elevation gain-nya 780 km selama 1 bulan. Lalu untuk aturan umumnya kurang lebih sebenarnya sama dengan aturan yang individual run. Pendaftaran dilakukan secara individu, hanya ada satu klasifikasi yaitu umum. Bedanya dengan run, di sini tidak ada klasifikasi dari umur, di sini umum. Lalu aplikasi tracking yang digunakan juga Strava, sama tipe aktivitas dari Strava yang disubmit adalah ride. Peserta juga dapat menggunakan device lain seperti Garmin, Suunto, Coros, dan sebagainya, dan harus disinkronisasi juga dengan akun Strava. Lalu sama juga peserta tidak diperkenankan untuk melakukan pergantian kategori setelah melakukan registrasi. Ya. Untuk submit link aktivitas yang individual ride juga sama, sesuai dengan periode event berlangsung 1 Agustus sampai 31 Agustus, terakhir kali jam 9 malam. Selebihnya ini juga sama sebenarnya sama penjelasan sebelumnya yang race individual run. Minimum jarak yang disubmit 10 kilo, submit aktivitas bersifat multi submit, maksimum 1 hari submit hanya 5 kali. Lalu penjelasan setelahnya juga kurang lebih sama dengan yang race rules individual run. Boleh di next, Mbak Nabila. Lalu pesepeda juga sama diharapkan dalam keadaan fit dan sehat ketika melakukan race. Diharapkan tidak memaksakan diri sehingga tidak menjadi risiko untuk kesehatan dan keselamatan diri. Lalu diharapkan membaca, mengerti, setuju dengan keseluruhan ketentuan yang ada dalam race guideline ini. Integritas
adalah hal yang utama dalam event ini. Panitia berhak mendiskualifikasi pesepeda yang mencurigakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan datanya oleh pesepeda, dan keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu juga. Hanya di sini saya Lalu? mau tanya, Ya, Pak. kalau ini bagaimana kalau yang sepedanya ada yang pakai e-bike? Gimana Pak, maaf? Dengan e-bike, E-bike. electric bike. Oh, electric bike. Electric bike. Ya. Electric bike. Kalau pakai electric bike, sebenarnya kalau di website Beyond Run, nanti mohon koreksi ya, kalau misalkan saya ada salah informasi. Kalau untuk electric bike berarti itu kecepatannya beda ya Pak, sama kecepatan dan capeknya peserta yang pesepeda juga beda ya Pak dari yang sepeda biasa ya, berarti ya. Beda. Nah, berarti kalau seperti itu nanti bakal ada kecepatannya kan ya, bakal ada kecepatan. Dan kalau misalkan untuk yang podium pun tadi sudah dijelaskan harus menyertakan heart rate-nya harus menyertakan heart rate-nya di Strava. Jadi nanti akan ketahuan Pak untuk heart rate-nya sama sepeda yang menggunakan sepeda biasa dengan kecepatannya. Jadi kalau yang pesepeda ini apakah di treat seperti lari dengan treadmill, tetap bisa ikut tapi tidak podium, atau kalau dia pakai e-bike diskualifikasi gitu? Kalau didiskualifikasi sepertinya tidak Pak, tapi hanya tidak masuk ke kualifikasi untuk masuk ke podium sih Pak. Oke, masa podium aja. Jadi seperti tadi dengan treadmill ya. Iya. Jadi kalau dia pakai e-bike ketahuan bahwa heart rate-nya juga lebih rendah, kecepatannya lebih tinggi, itu kemungkinan pakai e-bike sudah pasti nggak bisa podium. Karena mungkin aja gitu. Karena kan elevation gain 380 bagi yang nggak pernah nanjak itu cukup berat, ya. Jadi bisa aja biasanya pakai e-bike gitu. Ya. Berarti itu tadi kasusnya seperti pakai treadmill ya. Tidak bisa podium ya. Tidak masuk kualifikasi podium. Oke. Lanjut Nap. Ini untuk podium rules individual ride. Penilaian podium tergantung dari main challenge dan extra challenge yang bisa diikuti oleh peserta. Untuk podium, peserta yang ingin mendapatkan podium main challenge wajib menyertakan informasi heart rate. Ini tadi bersangkut paut juga sama pertanyaan Pak Ibeng soal siapa yang memakai sepeda e-bike nanti harus akan juga menyertakan heart rate-nya kalau misalkan mereka mau podium, dan nanti ketika ada proses verifikasi dari juri akan ketahuan heart rate-nya dan kecepatannya berapa dan jaraknya berapa. Lalu selanjutnya, selama tadi sudah dijelaskan, selama proses verifikasi podium berlangsung, privacy control di akun Strava harus disetting who can see everyone. Peserta dapat bersepeda dengan sepeda statis atau indoor, lalu disinkronisasi ke Strava, namun tidak memenuhi syarat untuk podium. Integritas adalah hal yang utama, harus dijunjung. Panitia berhak mendiskualifikasi aktivitas pesepeda yang mencurigakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lalu keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya ada extra challenge dalam event ITB 78 ini. Yang pertama, extra challenge untuk komunitas berlari, yaitu akan dihitung berdasarkan dari jumlah kilometer berlari atau berjalan dari semua member komunitas tersebut. Yang kedua, untuk komunitas pesepeda, dihitung juga berdasarkan kilometer bersepeda dari semua member komunitas tersebut. Nah, untuk mengikuti challenge ini, peserta cukup bergabung menjadi member dengan komunitas yang ada di website Beyond Run atau dengan membuat komunitas yang baru di fitur community yang ada di website Beyond Run. Lalu selanjutnya extra challenge untuk foto terbaik. Di sini ketentuan untuk extra challenge foto terbaik adalah peserta wajib menggunakan Tribun resmi dari event ini. Nanti akan disediakan di Linktree untuk Tribun resminya. Lalu ekspresi juga menjadi penilaian, dan untuk foto terbaik ini itu harus di-post di feed, bukan di Instagram Stories. Jadi harus di-post di feed. Posting foto di Instagramnya harus juga
menyertakan caption yang semenarik mungkin. Dan harus dipastikan Instagramnya disetting untuk public dan bukan private. Dan diwajibkan juga untuk mention dan tag minimal 2 teman, serta mention Instagram Beyond Run, dan gunakan hashtag yang ada di Race Guideline ini. Extra challenge ini juga berlaku dimulai dari 1 Agustus dan berakhir di 31 Agustus ketika periode event selesai. Pemenang foto terbaik di sini akan ditentukan berdasarkan like terbanyak dan penilaian dari panitia event ITB 78 sendiri. Dan keputusan panitia tidak bisa diganggu. Untuk reels terbaik kurang lebih sama dengan foto terbaik. Postingan reels juga harus di-upload dan di-mention menggunakan tag Beyond Run dan tag 2 teman dan menggunakan hashtag ITB 78 Virtual Run juga. Periodenya juga sama. Oke, selanjutnya di sini ada tata cara registrasi, terus tata cara membuat komunitas, lalu ada tata cara join komunitas, dan selanjutnya ada tata cara submit data. Mungkin untuk yang tata cara registrasi tadi sampai tata cara komunitas, sebenarnya nanti ini semua tata cara dari mulai registrasi sampai submit data ini akan di-provide dalam bentuk video. Jadi nanti di Linktree akan di-provide dalam bentuk video. Tapi untuk yang tata cara submit data saya akan jelasin karena ini mungkin yang akan di-highlight di Race Guideline ini karena dikit lagi eventnya akan mulai ya. Jadi untuk tata cara submit data di sini dapat dilakukan dari tanggal 1 Agustus yang mana 4 hari lagi sampai tanggal 31 Agustus sesuai periode event berlangsung pada akhirnya pukul 9 waktu Indonesia Barat di tanggal 31 Agustus. Untuk tata caranya adalah yang pertama, peserta harus login ke akun Beyond Run, lalu peserta klik menu hamburger button, lalu pilih Synchronize Activity. Nah, untuk menuju ke fitur Synchronize Activity ini juga bisa dilakukan melalui halaman homepage dari website. Setelah itu, sambungkan akun Beyond Run dengan akun Strava yang akan digunakan untuk event ini. Klik Connect Strava, lalu login akun Strava, lalu lakukan otorisasi. Setelah otorisasi selesai, aktivitasnya nanti akan terlihat di webpage. Lalu nanti pilih event yang sesuai sama event ini, ITB 78, Virtual Run and Ride. Setelah itu, pilih aktivitas yang disubmit sesuai kategori yang dipilih. Kalau run, pilih run. Kalau mengikuti run, pilih run. Kalau mengikuti ride, berarti pilih aktivitas ride. Lalu lakukan submit link. Udah, itu aktivitas akan tersubmit dan akan muncul di leaderboard. Oke, selanjutnya Mbak Nabila. Halo. Halo. Ya. Ya, sorry. Feedback nih. Halo, Mbak Nabila. Asalkan nanti terkoneksi dengan Strava, jadi yang di treadmill ini berarti dihubungkan dulu dengan smartwatch, dan smartwatch ini dihubungkan dengan Strava. Nah, itu baru masuk nanti di bagian your activity-nya Beyond Run ini. Tapi kalau Justru nggak mau disubmit karena ingin tetap qualified podium yang dengan yang tahu ya dia larinya dengan treadmill, dia nggak mau disubmit. Bisa nggak? Bisa itu Pak, saja. Bisa ya? Bisa Pak, karena kan di kita itu Pak memang Ya. Ini seperti yang Bapak lakukan itu, si user gitu, nggak ngambil langsung gitu Pak. Nanti Bapak akan milih mana aktivitas yang mau Bapak submit gitu. Jadi yang mau pakai e-bike pun bisa pilih ya, kalau lagi biar nggak disubmit boleh gitu ya. Iya, ya makanya tadi balik ke seperti e-bike tadi ya. Sebenarnya kita bisa mempertanyakan ke si pelari itu, dia apa namanya, bisa mempertanggungjawabkan datanya nggak? Itu benar-benar data e-bike atau data sepeda biasa?
Karena itu Oke, baik. maka kami buat memang seperti semi otomatis ya, tapi itu pertimbangan kami, Pak. Oke. Jadi bisa pilih ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama, Pak. Halo, Mas Gia sudah kembali Ya, ke... sudah kembali. Maaf sebelumnya terputus karena sinyal. Oke, nggak apa-apa, Mas. Oke. Boleh masuk ini di bagian terakhir kita, Mas. Ya. Oke, untuk yang terakhir di event ITB 78 Virtual Run and Ride ini panitia itu mengadakan donasi, dan donasi ini berasal dari Yayasan Beasiswa Alumni ITB 78 nantinya, dan itu akan diberikan kepada mahasiswa ITB untuk dapat mengikuti untuk mendapatkan bantuan finansial berupa pembiayaan penuh UKT dari tingkat 2 sampai lulus, serta bantuan biaya hidup. Selain itu, Yayasan Beasiswa Alumni ITB 78 ini juga melakukan pendampingan terhadap penerima beasiswa berupa mentoring dalam bidang akademi dan non-akademik. Jadi, saya ingatkan lagi, reminder untuk kalau misalkan memang sudah pernah melakukan registrasi dan sebelumnya belum sempat membeli donasi, donasi dapat beli dari fitur merchandise yang ada di website Beyond Run, dapat dibeli secara terpisah dari registrasi. Ya. Oke. Tes. Yap. Halo. Pak. Halo. Mau usul aja. Ya, Pak. Untuk yang khususnya virtual ride itu yang podium itu ada salah satu indikasi lagi untuk membedakan antara electric bike dan benar-benar bersepeda. Itu ada salah satu sensor namanya kaden sensor yang terletak di crank. Lah itu bisa jadi acuan untuk penentu podium ini benar-benar digoes, kan berputar terus kalau kaden. Ya. Kalau berhenti tanpa ada sensor kaden kan sama saja digas pakai elektrik, itu kan buat aja, buat salah satu acuan gitu nanti untuk penentuan. Itu makasih. Iya, Pak. Terima kasih masukannya, Pak. Sangat membantu untuk melakukan proses pembedaan dan mempertimbangkan yang mana yang e-bike, yang mana yang sepeda manual biasa. Oke. Makasih Mas Yed. Mungkin dari tadi kita menjelaskan dan ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk. Itu salah satunya adalah dari penggunaan e-bike sendiri. Nah, apakah kita bisa penggunaan e-bike ini bisa kita masukkan ke dalam podium atau tidak, Mas Yed? Bisa boleh bantu untuk dijelaskan lagi, Mas? Ya. Apakah bisa dibedakan pertemuan kembali untuk podium menggunakan e-bike? Ini untuk dipertimbangkan kembali agar dapat terkualifikasi menjadi podium. Pertanyaan ini mungkin akan kami tampung dulu, dan kami akan berbicara dulu juga dengan panitia dari ITB 78 sendiri, atau mungkin Pak Ibeng di sini bisa dipertimbangkan dari sekarang, atau ini Pak akan dibahas lebih lanjut kah, Pak? Mungkin tambahin sensor kaden. E-bike itu nggak bisa. Jadi kalau tentang bagaimana cara Beyond Run untuk mengetahui e-bike apa tidak, itu kita serahkan pada Beyond Run. Tapi karena kalau yang sudah submit dengan e-bike sudah dipastikan tidak ikut podium. Seperti juga dengan yang pakai static bike dan atau juga dengan lari dengan treadmill, meskipun bisa dikirim datanya, tapi tidak qualify untuk podium. Udah kita putuskan seperti itu aja. Tambahin syarat sensor kaden. Yep. Sensor kaden belum tentu orang semua punya. Ya. Dan e-bike itu kalau yang e-bike itu juga yang harus digoes. Ya kalau nggak digoes nggak jalan, nggak bisa juga. Jadi kaden pasti ada. Khusus podium. E-bike sekarang tuh jarang
Jarang yang ada gasnya, jarang. Karena Jadi ada langsung nominalnya. e-bike itu adalah Berarti jadi e-bike itu nanti saya kira itu kita serahkan pada panitia, pada Beyond Run untuk bisa mendeteksi mana yang kira-kira e-bike, mana yang tidak. Tapi kalau secara peraturan e-bike tidak masuk dalam podium. oke. Berarti Oke, untuk terima kasih Pak. Izin menambahkan, Silakan Bapak. memang kita di panitia juga sepakat bahwa e-bike itu tidak bisa kita gunakan sebagai syarat podium. Itu udah jelas karena e-bike menggunakan tenaga elektrik, berarti bukan tenaga manusia sendiri, itu udah campuran elektrik dan manusianya. Jadi kita sepakat bahwa e-bike tidak bisa digunakan untuk podium. Terus yang kedua tadi sepakat bahwa sensor cadence itu tidak banyak yang memiliki, itu tidak bisa kita akan menyulitkan bagi peserta-peserta lain yang ingin mencapai podium tapi tidak memiliki sensor cadence, maka kita tetap hanya mereferensi kepada heart rate. Dan nantinya saat ini kita sudah punya database yang cukup banyak yang sudah bisa kita melihat, mendeteksi pattern-pattern mana di mana heart rate yang orang-orang yang benar-benar bersepeda atau orang-orang yang menggunakan e-bike ataupun orang-orang yang sepedanya dengan didorong dan sebagainya. Itu sudah kita sudah punya database-nya, sehingga bisa kita deteksi dengan komparasi gerakan heart rate-nya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi kalau untuk penggunaan e-bike sendiri masih bisa ikut berpartisipasi di ITB Virtual Run and Ride, tapi tidak bisa dipertimbangkan untuk podium. Betul. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan lagi pada Bapak dan Ibu yang hadir? Mungkin yang penggunaan seperti e-bike atau treadmill juga berlaku untuk run ya, Mas Giat. Jadi yang menggunakan treadmill ini masih bisa juga berpartisipasi di ITB Virtual Run and Ride, tapi hanya tidak bisa dipertimbangkan sebagai podium. Betul, tidak bisa dipertimbangkan untuk mendapatkan podium dan juara. Tanya satu lagi, Mbak. Iya, Pak, silakan. Berarti untuk kategori podium itu aktivitas outdoor only. Berarti syarat untuk bisa masuk kategori podium aktivitas yang outdoor. Yang indoor nggak bisa ya, Mbak ya? Iya Pak, karena dia satu harus outdoor dan yang kedua pasti harus memiliki heart rate. Jadi nanti ketika juri memverifikasi, kita punya data heart rate-nya apakah benar-benar lari di luar atau siapa tahu lari tapi didorong oleh sepeda atau menggunakan motor. Gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak atau Ibu? Mana Bila? Yep. Nah, mungkin dari saya mau nanya sedikit, Mas. Kalau misalnya nanti banyak pelari biasa yang nggak pengen dapat podium, apakah masih ada kesempatan untuk dapat door prize atau kenang-kenangan dari ITB 78 nanti, Mas? Oh iya, oke. Lupa di-mention sebelumnya, sebenarnya di event ITB 78 ini juga akan diadakan door prize. Untuk door prize-nya nanti akan diumumkan lebih lanjut dan diinfokan lebih lanjut. Akan ada door prize untuk peserta. Jadi hadiahnya bukan hanya dari race untuk mendapatkan podium, tapi dari door prize yang diperuntukkan untuk semua. Oke, terima kasih Mas Giat. Kalau untuk dari door prize-nya kira-kira bisa di-spill sekarang nggak Mas? Siapa tahu. Oh, apa nih yang mau disiapin?
belum bisa di-spill Masih sekarang sih. rahasia, Nanti ya, masih rahasia. masih Oke, rahasia. Iya. Tunggu oke, surprise. Makanya oke, Pak. usah perhatikan di mana di site-nya Beyond Run akan diupdate. Oke, siap. Ditunggu ya berarti Pak, ditunggu banget. Ya, pasti menarik. Oke. Door prize-nya idaman lah. Aduh, oke Pak. Berarti kalau gitu saya harus pantengin sih. Ya. Terus apa ada Oh ya, kalau untuk ketentuan PES tidak ada ya Mas Jat? Atau Untuk ada ketentuan PES tidak ada. juga nggak untuk podium nanti? Untuk podium tidak ada ketentuan PES, jadi Tidak ada memang minim. yang ya untuk main challenge-nya hanya untuk distance. Hanya distance dan yang pasti bisa dibuktikan dengan adanya heart rate ya Jadi Mas. sepeda Ya, jangan ada speed betul. ya. Sepeda nggak ada speed juga ya. Ya, Pokoknya sepeda jarak sama betul. ya. Sepeda juga tidak ada ketentuan speed untuk podium. Hanya distance saja. Oke. Siap. Terakhir mungkin apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak atau Ibu? Sepertinya tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya izin untuk review yang tanya jawab tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah penggunaan e-bike atau treadmill itu bisa dipertimbangkan kembali untuk podium? Itu hasil keputusannya tidak bisa digunakan untuk podium sepeda di outdoor dan menggunakan heart rate. Kemudian apakah ada ketentuan PES? Tidak ada, itu semuanya berdasarkan jarak dan kesempatan pelari hore atau pelari biasa, apakah masih bisa dapatkan hadiah atau kenang-kenangan dari TB78, itu tentunya masih bisa, nanti bisa dilihat, dipantengin aja di sosial medianya Beyond Run atau di websitenya Beyond Run nantinya. Oke, kalau tidak ada, mungkin sebelum saya tutup, kita bisa open cam bareng-bareng, jadi bisa kita ambil dokumentasinya dulu. Aduh, Pak Joni, ini di mana Pak Joni? Gelap. Lagi di mobil. Oh, lagi di mobil. Hati-hati, Pak. Oke, saya, saya ambil video fotonya ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Ganti gayanya ya. 1, 2, 3. Terakhir, 7 dan 8. 1, 2, 7 dan 8 ya. 7, 8. 7, 8. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih Bapak dan Ibu atas waktunya. Oke, sekian technical meeting kita Terima untuk kasih malam semua. ini. Ya, terima kasih. Untuk technical meeting ini akan kita share nanti di sosial media kita dan kita input juga ke YouTube. Dan saya mohon izin juga untuk Bapak dan Ibu, mungkin nanti kami akan blast WA untuk mengundang Bapak dan Ibu masuk ke grup kita, ke grup ETB78 Virtual Run dan Ride untuk share informasi atau kalau misalnya ada keluhan, bisa langsung kita koordinasi di grup tersebut. Yap. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri technical meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu. Ini